Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang manajemen bank syariah. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Rion. Nama saya Ana Bayanda dengan MPM 1951020270. Saya Dewi Mutia, MPM 1951020297. Saya Laura Monika, NPM 1951020350. Baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama yaitu paradigma manajemen syariah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi paradigma manajemen syariah itu ada 4 landasan menurut Zainarti untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, keahlian, dan seorang manajer itu harus memiliki 4 sifat utama agar manajemen yang dijalankannya itu mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Konsep manajemen syariah bersifat universal dan komprehensif. Karakteristik manajemen syariah memiliki relasi yang kuat dengan sistem sosial karena berlandaskan etika dan akhlak. Maka dari itu, paradigma yang terbangun dalam teori manajemen syariah adalah kegiatan berpikir, merencanakan, memimpin, dan mengendalikan suatu organisasi untuk mencapai tujuan maqasid syariah, yakni merealisasikan kemaslahatan bagi segenap umat manusia. Aplikasi manajemen syariah bukanlah relasi kekuasaan antara pimpinan dengan karyawan, karena perbedaan jabatan pimpinan dengan karyawan semata-mata dalam koridor wewenang dan tanggung jawab. Dan materi yang kedua yaitu dasar-dasar manajemen syariah. Dalam manajemen syariah terdapat 3 unsur yang tidak dapat diterpisahkan, yaitu yang pertama hablum minallah. Hablum minallah yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di bumi dan langit. Yang mana dalam manajemen syariah diatur bagaimana seorang hamba melakukan pekerjaan dari organisasi maupun tugas pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu ada hablum minanas. Hablum minanas yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, baik itu antara pekerja dengan masyarakat, pekerja dengan pimpinan maupun organisasi, maupun dengan masyarakat, di mana organisasi tersebut berdomisili. Dan yang ketiga itu ada hablum minal alam. Hablum minal alam yaitu hubungan antar organisasi dengan lingkungan sekitar, yang mana suatu organisasi harus menjaga lingkungannya dengan baik agar tidak terkena dampak terhadap masyarakat yang hidup di sekitar lingkungan organisasi yang beroperasi tersebut. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana Bayanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terkait materi prinsip manajemen syariah. Jadi, prinsip manajemen syariah yaitu aplikasi manajemen yang harus diterapkan secara terencana untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di antaranya yang pertama itu ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Setiap muslim wajib melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu perbuatan yang baik dan terpuji, seperti perbuatan tolong-menolong, menegakkan keadilan di antaranya manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi dan lain-lain. Sedangkan perbuatan munkar atau keji seperti korupsi, suap, pemborosan, dan sebagainya harus dijauhi bahkan diberantas. Merayu pada kebajikan amar ma'ruf dan mencegah kemunkaran atau nahi munkar adalah wajib sebagaimana firman Allah pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 104. Nah, yang kedua tuh ada kewajiban menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian, manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Nah, yang ketiga tuh ada kewajiban menegakkan keadilan. Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan kapan dan dimanapun. Semua perbuatan harus dilakukan dengan adil, adil dalam menimbang, adil dalam bertindak, dan adil dalam hukum. Setiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri, adil terhadap orang lain. Dan yang terakhir itu ada kewajiban menyampaikan amanah Allah dan Rasulnya. Memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan seperti dalam jual beli, hukum perjanjian, yang termasuk
dalam Kitab Al-Buyu atau hukum hak dagang, maupun amanat perusahaan, amanat rakyat dan negara seperti yang dipikul oleh seorang pejabat, pemerintah, ataupun amanat Allah dan umat seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat. Sekian penjelasan terkait materi prinsip manajemen syariah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen keuangan syariah memiliki tujuan sesuai dengan landasan agama di dalamnya. Dengan berlandaskan pada syariah, manajemen keuangan syariah mampu memberikan ruang gerak ke depan bagi sistem ekonomi dengan musyawarah, proses interaktif, integrasi, evolusi, serta syariat Islam. Adapun tujuan dari manajemen syariah yang lain adalah yang pertama, memberikan fondasi yang untuk membangun integritas moral yang kokoh. Yang kedua, pengembangan etos kerja yang berorientasi pada kemajuan dan keunggulan kinerja. Yang ketiga, suatu pengelolaan yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan muara pada pencarian keridhaan Allah. Dan yang keempat adalah keseimbangan individual, eksternal, dan internal, peningkatan penghasilan kinerja organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi yaitu unsur manajemen syariah dan implementasinya dalam bank syariah. Unsur yang terdapat di dalam implementasi dalam bank syariah adalah satu, yang pertama itu perencanaan. Suatu perencanaan dilakukan melalui berbagai proses kegiatan yang meliputi forecasting, objektif, policy, programs, schedule, prosedur, dan budget. Yang kedua itu ada perorganisasian. Perorganisasian diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dalam digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Allah menciptakan manusia dalam satu komunitas, satu sama lain yang saling berhubungan dan berinteraksi. Kesemuanya ditugasi atau diamanahi sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya diharapkan dapat menciptakan kemakmuran. Kemakmuran akan terwujud jika di antara manusia saling tolong-menolong, tidak terpecah-pecah. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Di samping Dewan Komisaris dan Direksi, Bank Umum Syariah dan BPR Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ditempatkan di kantor pusat bank tersebut. Oleh karena itu, struktur organisasi bank harus disesuaikan. Sementara itu, Bank Umum konvensional yang membuka kantor cabang syariah selain wajib memiliki DPS, juga wajib membuka unit usaha syariah atau UUS. UUS merupakan satuan kerja di kantor pusat Bank Umum yang berfungsi sebagai kantor induk bagi kantor-kantor cabang syariah. Karena BPR konvensional tidak diperkenankan untuk memiliki kantor cabang syariah, maka UUS tidak dikenal pada BPR. 4. Yaitu perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi bank adalah pengelompokan yang logis dari kegiatan-kegiatan bank menurut hasil yang ingin dicapai yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang atas suatu tindakan. Bank mengorganisasikan fungsi-fungsi untuk melayani nasabahnya atau menempatkan karyawan yang ada atau karyawan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Tidak ada acuan baku pada penyusunan struktur organisasi bagi bank dalam segala situasi kebutuhan operasinya. Bank mengorganisasikan fungsi-fungsi untuk melayani nasabahnya atau menempatkan karyawan yang ada atau karyawan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Yang kelima itu pengawasan. Kelancaran operasi bank adalah kepentingan utama bagi manajemen. Melalui pengawasan, para manajer dapat memastikan tercapai atau tidaknya harapan. Pengawasan juga dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.